loh. Lagi santai kan? Secara kebetulan ini Jam istirahat gitu ya. Gimana? Kita ada waktu 15 menit nih. Iya, saya pengen ngobrol nih dengan Bu Dwi. Pengen apa ya? Pengen sharing lah gimana pembelajaran yang akhir-akhir ini sedang saya saya alami. Jadi ada sedikit hambatan lah dengan pembelajaran kelas. Hambatan seperti apa? Apa nih jadi tujuan kita bicara nih nanti? Sepertinya penting sekali. Gimana Jadi gini loh Bu Dwi. Jadi ceritanya di kelas saya ini beberapa minggu terakhir ini anak-anak saya ini kurang antusias dengan pembelajaran. Jadi yang tidak antusias ini tidak hanya 1-2 anak, banyak sekali. Jadi saya ini pengennya sharing dengan ibu agar pembelajaran ke depan itu lebih menarik, tidak membosankan seperti itu Bu Nita ya. Jadi begini Bu Nita, menarik sekali nih pembicaraan kita ya. Jadi menurut Bu Nita sendiri ini kira-kira apa itu Bu Nita penyebabnya mengapa anak peserta didik ibu itu sampai tidak semangat itu dalam mengikuti pembelajaran? Kalau saya analisis sih Bu, ya sepertinya karena di akhir-akhir ini kan kami mengejar beberapa materi. Jadi saya ini lebih pembelajarannya lebih monoton, kemudian saya lebih banyak menjelaskan, bercerita, sedangkan waktu untuk anak-anak berdiskusi, tanya jawab secara lebih luas, yang harusnya mereka mendapatkan banyak sumber yang lain, pembelajaran yang santai itu tidak bisa mereka dapatkan gitu. Jadi itu yang menjadi penyebab mereka jadi bosan, mereka jadi tidak nyaman di kelas. Ini yang menarik Bu Nita. Kalau Ibu Nita sudah tahu ini ya permasalahan seperti itu, kira-kira apa rencana apa yang harusnya Ibu lakukan ke depannya supaya pembelajaran Ibu nanti bisa menarik untuk mereka ikuti? Sebenarnya enaknya pembelajarannya di sini ya Bu, ya disisipi dengan media-media pembelajaran yang menarik lah ya. Kemudian apa perlu ditambah Bu sumber-sumber belajarnya, jadi tidak hanya monoton buku saya menjelaskan. Nah, sebentar Bu, sebentar. Gimana? Saya ini ada yang mau saya tanyakan sama Ibu satu hal ya. Boleh saya bertanya media apa saja yang selama ini Ibu pakai dari pembelajaran? Sebenarnya kalau biasanya saya mengajak anak-anak ini kan melihat beberapa video, tapi untuk materi yang beberapa minggu terakhir ini saya full totalitas menggunakan bahan ajar, buku pelajaran mendidik anak-anak, kemudian buku pedoman guru, kemudian menggunakan beberapa buku yang kami ambil dari perpustakaan seperti itu. Jadi saya tidak menggunakan misalkan video dari YouTube ataupun aplikasi-aplikasi yang lain itu belum Bu. Jadi masih konvensional lah untuk itu. Nah, itu Ibu sudah menemukan itu sebenarnya solusi. Berarti ya? Ya, saya rasa Bu kalau seumpama Ibu mau masukkan sumber media lain seperti tadi ya, anak zaman sekarang kekinian Bu ya. Apalagi tahu sendiri Bu, sekolah kita ini sudah sekolah penggerak ya. Jadi harus menerapkan itu yang pembelajaran berdiferensiasi. Bisa menarik sekali itu Bu, kalau sampai Ibu memiliki niat untuk dengan menggunakan sumber media yang lain itu Ibu Ditambahi berarti ya? Iya. Berarti boleh Ibu menggunakan seperti tayangan di YouTube ataupun dari aplikasi-aplikasi pembelajaran lain gitu kan? Ada yang guru belajar, kemudian ada yang dari Kemdikbud, itu bisa ya dipakai? Sangat boleh sekali Bu, itu justru pemerintah itu mengadakan seperti itu Bu, tujuannya agar kita memiliki referensi itu Bu, apalagi untuk sekolah penggerak seperti kita ini Bu ya, bisa untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, itu bagaimana sistem yang berbeda belajar gitu ya. Saya rasa itu kalau dilaksanakan sekarang lebih cepat lebih baik itu Bu. Jadi rencana Ibu kapan ini akan melakukan tindakan itu? Iya, kalau saya sih maunya segera Bu, agar tidak berlarut-larut lah masalah ini kan.
setidaknya dengan kita cepat melakukan perencanaan kita bisa mengatasi masalah ini dengan lebih cepat juga. Tapi setidaknya kan sebelum saya masuk ke pembelajaran tersebut saya butuh perencanaan yang matang nih Bu, karena ya kita sebagai guru kan kita punya kerjasama nih dengan orang tua, apalagi ini berkaitan dengan IT kan ya. Dan tentunya saya butuh kerjasama dari teman-teman yang lain, dari ibu khususnya nih kan ibu, dari guru penggerak lah, pengalamannya sudah banyak. Jadi ini saya butuh masukan, bimbingan dalam menyusun, baik itu dalam menyusun pembelajaran, dalam pelaksanaan, ataupun nanti pada proses evaluasi. Nah, kalau dilihat dari tadi penjabaran rencana aksi ibu nih ya, berarti di sini ibu harus memiliki komitmen. Ya, Itu komitmen apa untuk ke depannya ini supaya ini nanti sukses ini ibu? Ya kalau komitmennya kan seperti yang ibu ketahui lah, sekolah kita ini kan sekolah yang sudah menggunakan kurikulum sekolah penggerak nih. Jadi sekolah penggerak juga sudah banyak. Jadi saya ini berkomitmen, saya menginginkan bahwa pembelajaran yang saya sajikan di kelas ini nantinya menjadi pembelajaran yang menarik, tidak monoton, tidak membosankan, pembelajaran yang bisa memanfaatkan banyak sumber, mengeksplorasi apa yang dimiliki siswa gitu, tanpa apa ya Bu ya, tanpa ada kesan saya memaksa siswa untuk belajar. Jadi nggak seperti itu. Saya maunya anak-anak ini mereka belajar tuh karena saya mau, saya ingin tahu gitu. Good. Gitu. Setuju sekali saya. Iya. Saya yakin ini Indonesia kalau semua gurunya seperti ibu ini top benar ini pokoknya. Tapi saya nggak bisa kerja sendiri Bu. Jadi saya butuhlah dukungan, kemudian pendampingan dari rekan-rekan. Jadi antara sekolah penggerak, guru penggerak berkolaborasi ya Bu ya. Jadi insya Allah Bu ya, kalau sudah punya rekan ini nanti kita mungkin bisa bicarakan dulu juga kan kita sekolah gitu ya. Kita lebih kayak meminta teman-teman untuk bisa berkolaborasi Bu. Wah, saya sangat senang sekali Ibu punya Bantuin saya Bu ya. Oh, insya Allah Ibu dengan kemampuan yang ada apapun akan kami bantu. Beneran ya Bu ya nanti ya. Nanti kalau misalkan saya sudah buat perencanaan, nanti kita sharing. Kemudian nanti kalau memang ada yang perlu kita sampaikan ke pimpinan, nanti kita sampaikan juga. Didampinginya Bu. Ini sepertinya anak-anak ini sudah Iya, iya. waktunya masuk. Ini nggak terasa Bu ya. Iya. Maaf ya Bu ya, Enggak mengganggu apa-apa waktunya. ya Bu. Justru saya senang ini tadi Oh, iya. sempat masalah dan membantu rekan ya, bisa membantu rekan sejawat dengan dengan cara menggali potensi yang ada, potensinya. Apa saja yang menurut Ibu tadi perlu ditingkatkan dari praktek coachingnya? yang diidentifikasi berarti ya. Identifikasi, ya. Perlu banyak berlatih mengidentifikasi ya, melontarkan pertanyaan-pertanyaan. Itu lebih apa ya, dalam pembacaannya lebih Jadi kurang mengeksplor potensi iya, coach ya. betul. Bagaimana perasaan Ibu tadi setelah melakukan praktek coaching pada rekan sejawat? Rasanya bagaimana? senang Ibu, senang bisa sambil berkolaborasi ya. Iya. Kerjasama, bersinergi demi kemajuan SD20. Ternyata kalau berkolaborasi itu semuanya menjadi lebih Lebih berwarna. lebih berwarna. Terasa seleksi dengan Ibu rekan sejawat kita ya. Bagaimana Ibu Dwi sebagai coach mempraktekkan coaching kepada Ibu? Bagaimana tadi mempraktekannya? Nyaman sih, karena apa ya, pendekatannya juga bagus, karena apa ya, lebih bukan kesannya bukan menggurui gitu, jadi lebih kita kayak cari solusi, ngobrol biasa seperti itu. Tapi coach bisa Mengarahkan, mendampingi, dan pengarahan. apa hal yang baik yang Ibu rasakan dari praktik coaching hari ini? Praktek baiknya bahwa saya termotivasi untuk dapat melakukan yang lebih baik lagi dalam proses pembelajaran di kelas. Kita harus siap pada perubahan. Kita harus Jadi kelas berapa sekarang? tepat. Sudah kurikulum 3 ya? Iya. Jadi memang benar-benar sangat membutuhkan peran. Jika ada yang perlu dikembangkan lagi di bagian mana nih Ibu Dwi sebagai coach tadi? Bagian mana yang menurut Ibu perlu dikembangkan lebih lanjut lagi?
dari cara menentukan, cara mengidentifikasi atau di mana ibu ini yang bagi ibu Dari kan di awal menanyakan di menggali atau di menanyakan tujuan. kalau di tujuan sudah. Maksudnya menggali mas Identifikasi ya. Masalahnya kan harusnya lebih pecah lagi tadi kan kita langsung kerucut ke masalah itu kan Mengidentifikasi potensi Iya. kurang. Dari Ibu Dwi sendiri, menurut Ibu hal baik apa dari praktek coaching tadi yang sudah dilakukan? Yang baiknya tenang bisa memberikan solusi dari masalah yang dihadapi teman juga. Karena berkasih terima kasih Atas sekali praktek jawaban aku. coachingnya. sama saya juga berterima kasih, ini kan pengalaman baru suasana baru. Bu Dwi, Bu atas waktunya, maaf mengganggu aktivitas berdua. Senang saya bantu ibu. Ya, kalau demikian saya mohon izin kembali ke kelas karena mau Silakan mau lanjutkan kembali ke aktivitas. kelas ya. Mari Bu, assalamualaikum.